Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk mata pelajaran fisika, perkenalkan dulu, nama saya Ika Maya. Saya ngajar fisika kelas 10. Nah, di kelas 10 ini materi pertama adalah tentang besaran dan pengukuran. Ini akan Bu Ika bagikan. Ini namanya modul ya, Nana ya. Modul ini nanti sudah saya kirim lewat e-learning. Jadi nanti kalian bisa download, bisa belajar dari situ. Untuk modul ini juga ada beberapa materi dan juga latihan-latihan soal yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Nah, hari ini kita babnya tentang besaran dan pengukuran. Ini ya, jadi tampilannya seperti ini. Ini bab pertama untuk kelas 10. Besaran dan pengukuran, ini sudah saya masukkan di e-learning. Terus juga, ini juga, soalnya juga masuk di sini. Untuk selanjutnya, saya akan buka PPT saya. Sudah download ini belum ya? Ternyata masih belum. Nah, ini sudah muncul. Oke, untuk sebab yang pertama, saya akan masuk ke pengukuran dulu. Sebelum ke sini, ke pengukuran dulu, kalau misalnya di tingkat SMP atau MTS, mungkin pengukurannya hanya menggunakan pengukuran panjang ya. Untuk pengukuran panjang bisa menggunakan penggaris, bisa menggunakan meteran. Nah, untuk pengukuran ini kita akan berkenal dengan alat ukur panjang ini sebenarnya. Ini namanya micrometer screw. Yang tampil di sini ada micrometer screw. Pengukuran ini menggunakan alat ukur panjang yang tingkat ketelitiannya itu berbeda dengan MISTAR. Jadi kalau MISTAR skala terkecilnya itu 1 mm atau 0,1 cm. Jadi tingkatannya seperti itu, dan ketidakpastian MISTAR atau tingkat ketelitiannya itu adalah 0,05. Untuk angka ukur, alat ukur yang selanjutnya ini adalah jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitiannya hingga 0,01 mm. Nah, pada jangka sorong ini juga alat ukur panjang ya. Ini skalanya ada dua macam. Di sini ada skala utama. Skala utama itu skala tetap yang tidak bisa bergeser. Kalau skala nonius, ini skala nonius, ini skala yang bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau dilihat dari tingkat ketelitiannya, ini sampai 0,01 cm. Tapi kalau tadi panjang tadi kan berapa? 0,1 cm. Ini berarti lebih teliti daripada penggaris atau MISTAR ya. Jangka sorong. Selanjutnya kita ke bawah, ini ada alat ukur micrometer screw. Micrometer screw juga sama. Ini alat ukur panjang juga, ini lebih teliti lagi. Jangka sorong ini ada sama, juga ada skala utama, juga ada skala nonis. Skala nonis, skala utama, skala tetap, skala nonis ini skala yang bisa bergeser. Jadi screw ini bisa berputar, yang ini sebelah sini ini bisa berputar. Nah, selanjutnya kalau tingkat ketelitiannya ini lebih teliti lagi daripada jangka sorong. Tingkat ketelitiannya adalah 0,01 mm. Nah, di sini micrometer screw. Lihat ya, satuannya adalah milimeter. Paling teliti ya. Paling teliti. Jadi micrometer screw 0,01 mm. Jadi dibedakan. Kalau tadi MISTAR penggaris tadi 0,1 cm, jangka sorong 0,01 masih cm, beda 0,1. Terus micrometer screw adalah 0,0 mm. Nah, nanti akan Bu Ika ajari bagaimana cara memanfaatkan atau menggunakan, gimana cara mengukurnya. Nah, nanti bacanya
seperti apa. Nanti saya akan ajari. Selanjutnya kita ke sini dulu. Mungkin di sini ada contoh. Ada beberapa contoh mungkin yang akan kita bahas. Sebentar. Untuk pengukuran alat ukur panjang ya, mikrometer skrup sama jangka sorong. Kenapa? Ini ada contohnya. Coba lebih besar lagi enggak? Ini sudah 200%. Oh, maksimal. Kita ambil contoh ini aja. Nah, ini ada soal nomor 6 ya. Nanti kalian akan coba bisa ngerjakannya. Di sini ada gambar, ini mikrometer skrup. Mikrometer skrup itu ada ini, ada skala utama, ini ada skala nonius. Skala utama ini, kalau di sini ada lebih garis satu, ini bisa diperbesar lagi nah ya ini. Hilang lagi. Ini ada angka 5, berarti 5, 6, 7, 8, 9, ini ada 10, ada lebih garis bawah di sini. Garis bawah berarti artinya dia itu 10,5. Garis bawah ini menunjukkan 0,5. Jadi skala utamanya 10,5. Terus di sini ada di skala pada mikrometer ada skala nonius, ini yang bisa bergeser, ini ada 45, 6, 7. Di sini 47. 47 di sini berarti tinggal ditambahkan. Coba kita ke sini. Gak bisa ngoret-ngoret ya. Jadi 47 ini dikalikan 0,01, jadi jawabannya 0,47. 4,47 ditambah di sini berapa? 10 ya maaf. 10,5 ditambah 0,47. Berarti jawabannya adalah 10,97. Jadi jawabannya yang E. Jadi ada skala utama tambah skala nonius. Jangan lupa noniusnya dikali 0,01. Selanjutnya ini ada jangka sorong. Jangka sorong di sini, ini skala utama yang sebelah sini. Ini skala utama. Ini bacanya berarti 2, garisnya sebelum 0 di sini ada 2,2 garis 1, 2. Nolnya di sini. Belum masuk 3 ya ini. Tapi kayaknya ini sudah melebihi dari 3. Kalau lebih dari 3 berarti di sini 2,123 garisnya 3. Berarti 2,3. Terus ditambah skala noniusnya di sini 1, 2. Di sini yang berhimpit atas dan bawah itu adalah 2. Berarti jawabannya adalah 2,32. Di sini kali 2,1. Ingat kalau misalnya ketelitiannya jangka sorong itu 0,01 cm bagi 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, itu contohnya. Kita kembali ke sini, selanjutnya ada beberapa teknik pengukuran panjang. Untuk mengukur panjang itu, ini memancarkan gelombang ultrasonik ya. Ini jadi pada saat gelombang dipantulkan, terus dari dasar terus mantul ke atas. Ini waktunya berarti jarak yang tempuh 2 kali jaraknya, ya 2 kali jarak. Terus dihitung waktu sampai dia kembali lagi ke atas itu berapa. Jadi untuk menghitung kedalaman laut itu sama dengan V, velocity cepat lambat. Gelombang
cahaya ultrasound dalam air dikalikan waktu tempuhnya dibagi 2. Ini ada contohnya 1500 kali 8 dibagi 2. Selanjutnya ini ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu itu adalah bisa pakai jam ya, atau lebih teliti ada stopwatch jam henti. Nah, skala terkecilnya adalah 0,1 skon. Tingkat ketelitiannya adalah 0,05. Oke, selanjutnya di sini ketidakpastian dalam pengukuran. Ini berhubungan dengan kesalahan-kesalahan pada pengukuran sebenarnya. Kesalahan error pada penyimpangan nilai yang diukur dari nilai benar X0. 3 macam. Yang pertama adalah keteledoran. Yang kedua adalah penyebab pengamat yang tidak pas. Jadi ada yang mengamati dari depan, ada yang dari samping kanan, samping kiri, itu menghasilkan pengukuran yang tidak pasti atau kesalahan-kesalahan pada pengukuran. Selanjutnya yang ketiga adalah kesalahan sistematis yang menyebabkan kekumpulan acak bacaan hasil ukur distribusi secara konsisten. Oke, selanjutnya penyebabnya kurang. Ini mungkin lewati saja. Oke. Angka penting. Nah, ini angka penting juga. Angka penting yang pertama kita belajar dulu tentang notasi ilmiah dulu. Notasi ilmiah itu biasanya A bla 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 dikali 10 pangkat N gitu ya. Untuk notasi ilmiah untuk elektron, masanya elektron itu kan 9,11 kali 10 pangkat minus 31. Jadi sini 0,0000 sekian. Nah, 9,11 itu diambil depannya karena itu termasuk angka penting. Selanjutnya, Waalaikumsalam. Massa bumi, nah, 6 kali 10 pangkat 23. Ini untuk notasi ilmiah. Jadi kalau notasi ilmiah di 10 pangkatkan. Kita lanjut ke aturan angka penting. Semua angka 1 sampai 9 kecuali 0 termasuk angka penting. Semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka eksak atau satu angka terakhir yang ditaksir atau yang dilakukan itu termasuk angka penting. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termasuk angka penting. Ada aturan-aturan angka penting. Yang pertama, coba kalian perhatikan. Di situ semua angka bukan 0 ya. Tadi yang saya maksudkan tadi ada 1 sampai 9 tadi, itu termasuk adalah angka penting. Angka 0 yang terletak di antara angka penting. Contohnya gini, ada Pak Presiden, ada wakil di sebelah, di tengah-tengah misalnya ada seorang siswi. Kalau misalnya di foto, otomatis yang tengah ikut enggak? Iya ikut. Jadi melok penting pisan kan ya. Jadi kalau misalnya jadi ikut penting, artinya semua angka 1 sampai 9, misalkan di tengah-tengah ada angka 0, berarti 0-nya termasuk angka penting. Sambil contoh misalnya 101. Angka pentingnya berapa? Loh. Angka penting tadi apa, Saudara? Semua angka kecuali 0 adalah angka penting. Jadi kalau misalnya ada 101, berarti angka pentingnya berapa? Loh. Kalau saya punya angka 2 tok. Angka pentingnya berapa? 1. Saya punya angka 23, angka pentingnya ada berapa? 2. Nah, kalau saya punya angka 1115, angka pentingnya berapa? 1115. 4. Sekarang saya punya 1001. Angka pentingnya ada berapa? 1001. 1001. Berarti 4, 1, 0, 0. Kalau terletak 0 terletak di dua angka penting, tengah-tengahnya 0, berarti itu jadi angka penting. Paham ya? Nanti tak kasih soal kayak gitu.
Kita lanjut ke aturan nomor 3. Aturan nomor 3 ini semua angka 0 yang terletak pada akhir dari angka-angka yang tulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Jadi kalau misalnya ada tandanya, misalnya 10,0, nolnya ada garis bawah, berarti termasuk nolnya ini masuk angka penting. 1,0, angka pentingnya berapa? Berapa? 1 apa 2? Baca yang nomor 3. Angka 2, 1,0. Ya. Di belakang koma desimal termasuk angka penting yang ditulis di belakang koma. Berarti artinya penting. Gitu ya. Pokoknya ditulis di belakang koma ada nolnya berarti termasuk penting. Itu pengecualian. Lanjut ke nomor 4. Angka-angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal, bukan angka penting. Artinya apa? Misalnya ada 0,0005. Nah, berarti nolnya tidak dianggap angka penting, tapi 5-nya angka penting. 5 itu kan satu angka, berarti ya satu angka penting. 0,007 berapa angka penting? 1. Oke, lanjut ya. Nomor 5, bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, seterusnya memiliki angka 0 pada deret akhir harus dituliskan dalam notasi ilmiah agar jelas. Notasi ilmiah itu yang bagaimana? Seperti di depan tadi. Misalnya ada massa bumi tadi berapa? Mana yang kelewatan? Ini, ada massa bumi. 6,000,000. Berapa itu bacanya itu? Dituliskan jadi 6 kali 10 pangkat 24 kilogram. Jadi harus ditulis karena biar jelas, karena ini termasuk angka penting. Jadi ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu dipangkatkan. Kayak elektron itu kan 0,00 sekian. Nah itu biar jelas, akhirnya jadi 10 pangkat. Selanjutnya, ini berhitung dengan angka penting. Nah, kalau ini tadi 2,74. Nah, ini 2,74 ini berapa angka penting, Mbak? 3 angka penting. Kalau ini berapa angka penting? 4. Di belakang koma ditulis 4 ya. Nah, ini kayak ini juga ini jadi 4 ini. Ditulis belakang koma 4. Ya. Taksiran itu yang mengandung satu angka taksiran di belakang koma atau itu ditulis di belakangnya. Ada berapa taksirannya itu. Ini kalau misalnya dikali ya tinggal dikali biasa, pembulatannya dibulatkan belakang komanya ini melebihi di atas 5. Kalau di atas 5 biasanya bulatkan ke atas. 33,350 berarti ini 33,4. Pembulatannya di sini. Atas ilmiahnya ini. Kenapa kok 3,3? Ini pangkatnya yang tadi 3, ini titiknya komanya pindah ke sini, ini pangkatnya bertambah 1. Oh, ini tadi perkalian dan pembagian angka penting. Kalau pembagian sama perkalian diingat-ingat. Kalau pembagian angka penting, perkalian angka penting, hasilnya itu 2. Misalnya ini ada 4 angka penting dikali 2 angka penting. Nanti hasilnya milih yang berapa paling kecil angka pentingnya. Berarti angka penting yang paling kecil berapa tadi? 2. 4 angka penting dikali 2 angka penting. Jadi milih yang 2 angka penting. Biasanya pilihan gandanya ini menjebak. Jawabannya gini, Rek. Biasanya dulu ya. 1A 1,382, B 1,38. Ya. C 1,4. D 1,4. Dari A sampai B kan yang 2 angka penting yang mana? Pilihin jawabannya. Kadang ini enggak perlu ngitung, langsung ada jawabannya. Jadi enggak perlu ngitung, kalian sudah bisa, oh jawaban ini. Soalnya walaupun sesulit apapun, enggak perlu dihitung, tinggal prinsipnya. Kecuali kalau angkanya sama ya, pilihan gandanya sama. Jadi kalau misalnya di situ
3 angka penting kali 2 angka penting. Oh, perkalian kok ya hasilnya mesti 2 angka penting. Pilihan ganda yang ada 2 angka pentingnya. Oke. Ini ketelitiannya itu ada rumusnya. Alat ukurnya X0-nya murah-murah dikali 100%. Ini bisa dipahami sendiri kalau ini. Oke. Ini enggak sampai sini. Kita lanjutkan ke ini, besaran dan satuan. Kita kan besaran, satuan, dan pengukuran. Pengukuran tadi sudah di awal. Sekarang kita masuk ke besaran dulu. Besaran panjang. Besaran itu ada besaran pokok. Dulu waktu di SMP pasti sudah diajari ya. Di SMP itu besaran pokok ada berapa? Masih ingat? Ada tuh 7. Apa itu? Ya, 1 ada ini. Sudah ditulis. Ada besaran panjang. Besaran pokok itu besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain, besaran berdiri sendiri. Nah, yang memiliki satuan 1, cirinya cuma gitu. Meter ya, meter saja. Tidak ada meter persegi, meter kubik, nah tidak ada. Jadi meter itu satuannya massa, satuan panjang, maaf ya. Satuan panjang, satuannya cuma 1, yaitu meter. Ini termasuk besaran pokok. Cirinya biasanya satuannya cuma 1. Berdiri sendiri, tidak diturunkan dari besaran lain. Terus satu laginya itu tidak diturunkan yang pasti. Oke, yang kedua ada massa. Massa satuannya apa? Massa satuannya apa? Kilogram. Massa satuannya kilogram. Kalau massa satuannya kilogram, alat ukurnya biasanya apa saja? Neraca, timbangan, termasuk alat ukur massa. Selanjutnya yang waktu, yang C ada waktu. Waktu satuannya sekon, alat ukurnya tadi di awal tadi sudah apa? Stopwatch atau jam henti, bisa pakai jam. Selanjutnya tadi sudah dapat 3. Selanjutnya apa lagi? Panjang masa waktu. Suhu. Satuannya apa? Suhu. Derajat Celcius. Ya, satuannya Celcius. Alat ukurnya termometer. Terus selanjutnya ada apa lagi? Yang kelima, kuat arus listrik. Satuannya ampere. Terus ada intensitas cahaya. Satuannya apa? Kandela. Lupa semua ini ya. Yang nomor yang 7. Terakhir jumlah zat. Massa molekul dibagi massa relatifnya. Mol satuannya ya. Oke. Ini yang biasanya sering dipakai, yang digunakan awal-awal satuan dalam pangkat itu ada piko, nano, mikro, mili, senti, desi, ya nanti bisa dicatat. Sekarang kita ke besaran turunan. Besaran turunan itu besaran diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok tadi kan ada 7. Aduh ini pokoknya yang pondok ini wajib ya, pokoknya soalnya tak tambahin. Besaran pokok itu ada 7, dihafalkan. Satuannya tadi apa, alat ukurnya apa. Wes, ada 7, satuannya alat ukurnya. Selanjutnya di sini besaran turunan. Turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran pokok di sini tadi kan ada 7 itu. Nah, sekarang di sini luas itu area ya. Area itu luas tuh bisa panjang kali lebar, bisa sisi kali sisi. Nah, panjang misalnya meter, terus lebarnya meter. Jadi meter kali meter. Satuannya apa, Rek? Meter kali meter satuannya jadi meter persegi. Nah, maka di mana-mana misalnya luasnya berapa? Mesti satuannya sekian meter persegi gitu ya.
Itu untuk luas. Kalau volume bisa panjang kali lebar kali tinggi atau sisi kali sisi kali sisi. Kalau misalnya ya, tadi satuannya pakai meter. Berarti satuannya volume itu apa? Ayo yang pondok. Volume apa tadi rumusnya? Panjang kali lebar kali tinggi. Bisa sisi kali sisi kali sisi. Meter kali meter kali meter. Berarti satuannya meter pangkat 3. Wes, apa lagi mungkin rumus yang kalian ketahui apa? Di situ ada contohnya apa? Betul, massa jenis ya. Massa jenis. Ini kemudian. Massa jenis itu rho, simbolnya rho ya. Ini gak bisa nulis rho. Rho itu massa dibagi volume. Massa dibagi volume. Massa satuannya tadi apa? Kilogram dibagi volume satuannya meter kubik. Kok meter persegi? Meter kubik ya. Jadi satuannya massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Meter persegi kalau misalnya masanya dibagi luas, kan masanya bagi volume ya. Jadi makanya satuannya ini kilogram per meter kubik atau kilogram kali meter pangkat minus 3. Ini kalau ada tanda titik kayak gini, artinya titik ini dikali 10 pangkat M posisinya kan di bawah di penyebut. Kalau mau pindah ke bilang, pangkatnya jadi bertanda kebalikannya minus 3. Jadi nggak usah kaget lo, LHO gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut ke sini. Nah, ini tadi apa namanya? Volume ya. Volume tadi dimensi balok. Oh, sekarang ini V ini ya velocity, A-nya akselerasi ini ya. V-nya velocity, A-nya akselerasi. V sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya satuannya meter, waktunya satuannya sekon. Jadi satuannya adalah meter per sekon. Oke, gini aja. Bu Ika sampai di ini besaran turunan aja. Tapi saya minta nanti kalian buat apa namanya minimal 10 aja wes. Nanti soalnya yang di e-learning enggak usah dulu wes. Mungkin untuk pertemuan minggu depan. Sekarang saya minta apa namanya tuliskan 10 macam besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Ditulis juga asal muasal satuannya dari mana. Berapa, Rek? 10. Lek ngumpul 5 ya tak kasih 50. Ya. Jadi contohnya tadi sudah Bu Ika sebutkan ada berapa tadi? Ada luas, ada apa tadi? Volume, ada massa jenis. Tadi ditulis kalian sudah dapat 3. Nah, tinggal nyari 7. Besaran-besaran di fisika itu ada banyak sekali. Mungkin yang dulu pernah dikenal ada press biasanya disebutkan press tekanan ya. Terus ada apa namanya? Selain press, mungkin bisa juga kalian pakai rumusnya energi ya, energi usaha bisa masuk juga. Impuls momentum juga boleh masuk. Nah, dari rumus itu silakan nanti kalian apa namanya mencari asal muasal seperti yang tadi. Volume tadi apa namanya? V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi dan seterusnya seperti itu. Percepatan velocity dibagi waktu. Terus ada kecepatan V sama dengan S jarak dibagi waktu. Bisa dicari dari macam-macam. Tugasnya 10 ya. Yang dari pondok hari ini harus sudah selesai semua. Yang di rumah nanti Bu Ika tunggu bisa kirim lewat WA, di foto, 10 gitu aja. Mungkin apa yang Bu Ika sampaikan cukup. Mungkin ada pertanyaan sebelum Bu Ika akhiri? Ini kayaknya kurang maksimal banget. Ya.
Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, dilanjut sama Bu Wati sudah siap. Sementara saya akhiri dulu, nanti Bu Ika akan lanjut di materinya di pertemuan selanjutnya. Ini akan dilanjut oleh sosiologi dulu. Oke, mohon maaf, diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini stop. Ini teman-temannya ada berapa ini yang hadir? 7. 7. Berarti mungkin bisa masuk. Berarti membawa bukunya. Jam kedua, sosiologi peminatan, linknya akan saya kirim ulang. Siapa Pak kaisane? Yo ora ndek nyu ya. Nggih, niki nggih. Stop. Bali. Niki lho. Klik. Iku ya. Silakan diganti linknya untuk jam kedua. Muhammad Zulfan, bisa diganti linknya Muhammad Zulfan? Ya, Pak. Oh ya, oke. Muhammad Anas, bisa diganti linknya Muhammad Anas? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Madrasah Aliyah. Kalian sudah memasuki jenjang aliyah. Perkenalkan, nama saya di sini adalah Setiawati. Panggil saja Bu Wati. Pada kesempatan kali ini atau tahun ini, Bu Wati ditugaskan untuk mengajarkan sosiologi lintas minat. Apa sih sosiologi lintas minat? Padahal kalian jurusan IPA kan? Kalau dari tingkat MTS dulu kalian telah mempelajari IPS atau IPS terpadu. Kalau di tingkat aliyah, kalian akan mempelajari IPS itu dibagi 4, apa saja? Ekonomi, kemudian
sosiologi, geografi, kemudian masa lampau itu apa? Sejarah. Itu akan dibagi menjadi 4 mata pelajaran khusus. Kalau IPA, kalian mempelajari IPA terpadu yaitu fisika, biologi, kimia, apa lagi satunya? Fisika, biologi, kimia. Oke. Selamat datang untuk siswa-siswi yang berada di rumah. Kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi sosiologi mengenali gejala sosial dalam masyarakat. Oke, apa sih sosiologi itu? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola perilaku dalam masyarakat. Itu adalah ilmu sosiologi. Tujuannya untuk apa? Untuk mempelajari dasar-dasar dari ilmu sosiologi yang pertama. Yang kedua, yaitu untuk mengkaji gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Gejala sosial itu apa? Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Itu adalah gejala sosial atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Hakikat dari ilmu sosiologi sendiri itu apa? Hakikatnya. Sebelum kita mempelajari tentang hakikat dari ilmu sosiologi, kita mempelajari hakikat dari ilmu itu sendiri. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu apa? Ilmu. Alama, yang artinya apa?